dan Pak Brahma, teman-teman kelas Hukum dan Etika Komunikasi Bisnis. Nah, kami dari kelompok 8 pada hari ini ada Elizabeth Velia, ada Fernanda Dian, ada Elizabeth Belinda, Maria Setia Ningrum-Ruau, dan saya Gita akan mempresentasikan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Nah, teman-teman, di sini kami ingin menyampaikan latar belakang bagian dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sebenarnya adalah bagian dari bagaimana pemerintah kita, negara Indonesia, yang merupakan negara hukum itu berusaha dan peduli terhadap perlindungan konsumen. Nah, itu ditandai dengan beberapa 4 poin yang kami tampilkan pada layar ini. Ini merupakan jaminan bagaimana pemerintah kita berusaha untuk melindungi para konsumen. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang akan kita bahas nanti. Kemudian ada juga perlindungan data diri, data pribadi. Ya. Itu ada di Undang-Undang Nomor 23 tentang administrasi kependudukan. Ini misalnya ketika kita mendaftar sebagai seorang warga negara, kita punya KTP, biasanya kita juga melengkapi beberapa identitas pribadi seperti alamat, nama orang tua, status, seperti itu. Itu semuanya data kita itu dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 23 ini. Nah, ada juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang dalam perkembangannya itu diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 tentang Undang-Undang ITE. Nah, di situ juga data pribadi kita ketika kita melakukan jual beli online gitu kan melalui internet, pokoknya dia berhubungan dengan elektronik. Nah, di situ data pribadi kita dijamin dalam hukum supaya tidak digunakan secara bebas, secara tidak adil oleh pelaku usaha yang mengumpulkan data pribadi kayak gitu. Nah, kemudian ada juga usaha dari pemerintah di negara kita itu tentang RUU Perlindungan Data Pribadi. Kita berharap ini kan lagi diproses nih, masih rancangan undang-undang. Kita berharap ini segera akan disahkan sehingga benar-benar konsumen masyarakat Indonesia itu benar-benar terlindungi. Nah, dari sekian banyak hukum yang ada di negara kita, kami akan fokus membahas sesuai dengan topik yang dibahas oleh kelompok kami, yaitu yang pertama, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Nah, ini juga masih ngomongin latar belakang teman-teman. Latar belakang tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen tadi itu sebenarnya dibuat bagaimana sih, gitu kan? Nah, itu sebenarnya melalui 7 poin yang dipertimbangkan oleh ya negara kita. Itu poin yang pertama itu tentang ya harapan tentang pembangunan nasional agar masyarakat adil dan makmur. Jadi Undang-Undang Perlindungan Diri ini juga perlindungan konsumen ini juga termasuk upaya untuk ya mengingat, mempertimbangkan supaya pembangunan nasional itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada juga tentang perekonomian nasional. Kemudian poin yang ketiga itu ada tentang globalisasi ekonomi, ya, kita bisa membayangkan bagaimana negara kita terbuka bila mana ada pihak dari luar negara kita yang mau ikut menanam saham atau melakukan usaha bisnis di Indonesia. Nah, itu juga mengingat itu, ya. Kemudian negara kita juga mempertimbangkan tentang perwujudan masyarakat yang bermartabat dan pelaku usaha yang bertanggung jawab. Jadi maksudnya jangan sampai masyarakat itu ya dibohongi, atau ya itulah bahasa sederhananya, ya, dibohongi atau diperdaya oleh pelaku usaha kayak gitu. Terus mengingat juga untuk penanganan ketentuan hukum Indonesia yang belum memadai. Jadi hukum perlindungan konsumen ini tuh untuk melengkapi dan memenuhi supaya
ketentuan hukum di Indonesia itu lebih lengkap kayak gitu. Kemudian mempertimbangkan tentang pengaturan dan mewujudkan perekonomian yang sehat. Jika pelaku usaha dan konsumen itu melakukan interaksi yang baik, satu mendapat haknya, memenuhi kewajibannya, satu dengan yang lain, maka perekonomian di negara kita akan lebih sehat. Kemudian juga menanggapi urgensi ya, maksudnya urgensitas ya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Maka mempertimbangkan ini semua, 7 poin ini, maka pemerintahan kita, negara Indonesia, ya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tadi. Selain itu juga ini ada 4 pasal yang menjadi dasar ya pembuatan Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu. Pasal yang kelima ayat 1 itu tentang Presiden berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Jadi ini di bawah dilaksanakan berdasarkan hak dari Presiden. Kemudian pada pasal 21 ayat 1 itu tentang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang juga berhak menunjukkan usulan rancangan undang-undangnya. Kemudian pasal 27 itu ada 3 ayat teman-teman. Itu sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya itu berkaitan dengan kedudukan dalam masyarakat. Pokoknya dia melihat hak masyarakat dalam kedudukan hukum itu benar-benar wajib untuk menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Maksudnya masyarakat hukum yang bisa mengatur semua kayak gitu. Terus terakhir itu pasal 33 ada satu ayat tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan apa yang melandasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu dibuat. Lanjutkan dengan pengertian perlindungan konsumen. Jika kita membahas tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka sangat wajar kita harus mengerti apa itu perlindungan konsumen. Nah, teman-teman, di sini ada 3 pendapat perlindungan konsumen yang kami sajikan, kemudian kami membuat satu kesimpulan. Nah, pendapat yang pertama itu tentang Hamid tahun 2017. Nah, itu ada bukunya, bisa dibaca di halaman 53 bahwa menurut beliau perlindungan konsumen itu fokusnya adalah tentang konsep yang menggambarkan perlindungan hukum terhadap setiap konsumen. Nah, pendapat ini nggak jauh beda. Kalau kami mencari suatu pendapat yang bertolak belakang kayak gitu, nggak ada. Dia itu pada pendapat-pendapat para ahli itu pada tentang perlindungan konsumen ini yang kami temukan itu pada umumnya sejalan. Nah, pendapat kedua ini dari Zalkum tahun 2018 itu di bukunya halaman 223 juga sejalan dengan pendapat dari Hamid yang mengatakan bahwa perlindungan konsumen itu merupakan perlindungan hukum. Memang benar-benar perlindungan hukum yang menjadi acuan untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan konsumen. Nah, kemudian kalau di Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri juga ada dibahas, itu pada nomor 8, ya Undang-Undang Konsumen nomor 8 yang sedang kita bahas ini ya, itu pada pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Jadi itu kami simpulkan pada satu kalimat terakhir ini bahwa perlindungan konsumen itu dapat diartikan sebagai kepastian hukum yang menjamin agar konsumen, yaitu setiap pengguna barang atau jasa, terhindar dari kerugian. Nah, jadi ada hukum yang menjamin, yang mengatur, yang menjadi pembela para konsumen agar mereka tidak dirugikan. Intinya dirugikan, jangan sampai dirugikan kayak gitu. Nah, itulah dia pengertian konsumen. Next. Nah, selanjutnya ada isi dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Yang pertama, bab 1 terdapat ketentuan umum. Nah, di ketentuan ini, di bab 1 ini menjelaskan mengenai dasar-dasar pengertian tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha, barang, jasa, promosi, impor barang, impor jasa, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, klausula baku, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan Menteri. Next.
Nah, kemudian pada, bab 2 terdapat, asas dan tujuan. Nah, jadi asas-asas dan tujuan yang ada di dalam Undang-Undang, Perlindungan Konsumen ini terdapat dalam pasal 2, dan dibagi menjadi, 5 asas, yaitu ada, asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan, serta kepastian hukum. Kemudian pada, pasal 3, dia menyebutkan mengenai tujuan dari perlindungan konsumen. Salah satunya seperti meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Nah, untuk asas yang kelima tadi jika, dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik, itu bisa dengan jika diperkuat oleh kesatuan dari keseluruhan subsistem yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, kemudian next, bab 3. Nah, kemudian, dalam bab 3, itu ada hak dan kewajiban. Jadi, pada bab ini dijelaskan mengenai hak dan kewajiban konsumen yang tertuang dalam 2 pasal, yaitu pasal 4 dan pasal 5. Dan dijelaskan juga, mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam 2 pasal, yaitu pasal 6 dan 7. Pada pasal 4 contohnya hak konsumen ada, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa. Kemudian pada pasal 5 tentang kewajiban konsumen, salah satunya terdapat, membayar sesuai dengan, nilai tukar yang telah disepakati. Sedangkan bunyi dari bagian kedua tentang hak dan kewajiban pelaku usaha terdapat dalam pasal 6, yaitu hak pelaku usaha, contohnya seperti hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 7 terdapat kewajiban pelaku usaha. Contohnya seperti bertikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Kemudian next bab 4. Bab 4 ini, ada mengenai tentang, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Di sini terdapat, 17 pasal, contohnya ada di pasal 17 misalnya 1, pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan manipulatif. Yang kedua, pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat 1. Kemudian next ada bab 5. Bab 5 membahas tentang, ketentuan apa saja pencantuman klausula klausula buku. Ini dijabarkan dalam pasal 18 dengan 4 ayat. Nah, klausula baku itu, adalah aturan atau, ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian mengikat yang wajib dipenuhi konsumen. Nah, pada bab 6, eee, itu tanggung jawab pelaku usaha. Nah, pada bab 6 ini dijelaskan mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha. Penjelasan pada bab ini dijabarkan dalam 10 pasal, yaitu pasal 19 mengenai ganti rugi, pasal 20 mengenai pertanggungjawaban produksi iklan, pasal 21 mengenai importir, pasal 22 mengenai unsur kesalahpahaman ganti rugi, pasal 23 mengenai tanggapan dari konsumen, pasal 24 mengenai gugatan konsumen, pasal 25 mengenai penyediaan jaminan atau garansi, pasal 26 mengenai pemenuhan jaminan atau garansi, pasal 27 mengenai kerugian disebabkan oleh konsumen, pasal 28 mengenai pembuktian dari pasal 19, 22, dan 23. Oke, selanjutnya di bab bab 7. Pada bab 7 ini dijelaskan mengenai pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah. Dalam bab ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama yaitu pasal 29 membahas mengenai pembinaan, dan bagian yang kedua yaitu pasal 30 membahas mengenai pengawasan. Nah, contoh bunyi dari salah satu pasal adalah pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Selanjutnya, bab 8 itu tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Nah, pada bab 8 ini berisi tentang segala macam peraturan dan perundang-undangan yang mengatur Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Dalam bab ini dijelaskan secara detail mulai dari kedudukan, alur komunikasi, fungsi dari badan tersebut, dan tugas-tugas yang perlu dilaksanakannya.
Selain itu, juga dipaparkan terkait struktur organisasi dan keanggotaannya. Segala aturan yang harus ditaati sebagai anggota sampai dengan aturan pemberhentian yang ada dalam bab ini. Selanjutnya, di bab 9, tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Dalam bab 9 diatur segala bentuk aturan dan tugas spesifik dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Selain itu juga dijelaskan acuan hukum lainnya yang mengatur terkait Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, yakni peraturan pemerintah. Salah satu bunyi pasal dari bab ini adalah pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat. Selanjutnya bab 10. Nah, selanjutnya bab 10 itu berbicara tentang penyelesaian sengketa. Nah, penyelesaian sengketa ini di bab 10 dijabarkan kayak segala prosedur sama syarat-syarat yang bisa dilakukan apabila seorang konsumen mengalami suatu perkara. Mulai dari cara yang dapat dilakukan, kemudian syarat gugatan yang dapat dilakukan, sama sampai kepada penyelesaian perkaranya. Nah, terus di bab 10 ini juga kayak fokusnya itu kepada kayak misal siapa saja yang dapat melakukan si gugatan itu. Misal kayak seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan. Terus juga kayak di bab 10 ini dijabarkan secara detail tentang kayak penyelesaian sengketanya baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Nah, kalau misalnya di dalam pengadilan, sengketa itu dapat dilakukan, tidak perlu akhirnya menempuh jalur si pengadilan. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau sudah mencapai kayak penyelesaian sengketa melalui ketentuan tentang peradilan umum sesuai pasal 45. Kurang lebih isinya bab 10 tentang itu. Kemudian next. Nah, selanjutnya bab 11 itu berbicara tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, selain pengadilan, ada juga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, di bab ini dijelaskan secara detail tentang syarat menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu sendiri, kemudian struktur organisasi di dalamnya itu harus seperti apa, kemudian tugas dan wewenangnya dalam bentuk apa aja, ruang lingkup pekerjaannya, dan prosedur hukum yang harus dijalankan ketika menyelesaikan sebuah perkara oleh si Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini. Misal kayak di pasal 49 pada bab 11 ini dijabarkan secara detail tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini syaratnya harus seperti apa. Kemudian kayak di tiap badan itu sedikitnya harus ada 3 orang, sebanyak-banyaknya harus ada 5 orang sesuai dengan pasal 49 poin yang keempat. Kemudian yang perlu di-highlight lagi adalah si pengangkatan sama pemberhentian si anggota Badan Penyelesaian Sengketa ini itu dilakukan oleh menteri. Nah, di bab ini juga dijelaskan tentang kayak misal kalau misalnya menyelesaikan tugasnya, mereka ini harus seperti apa secara spesifik. Kemudian kayak si ketua, wakil ketua, sama yang lainnya itu harus merangkap juga sebagai anggota dari badan ini. Itu. Lalu hal yang penting lagi di bab ini tentang misal Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu wajib mengeluarkan putusan misal paling lambat 21 hari kerja setelah si gugatan yang diterima sama dia dari konsumen. Itu tercatat di pasal 55-nya. Segala detailnya tuh ada di pasal 55. Kemudian kayak misal pasal 57-nya juga mengatakan misal ada penetapan eksekusi dari pengadilan negeri. Nah, si pengadilan negeri ini wajib mengeluarkan putusan atau keberatan sebagaimana yang dimaksud paling lambat 21 hari sejak diterimanya si keberatan. Kemudian putusan pengadilan negerinya juga kayak paling lambat harus 14 hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terus si Mahkamah Agungnya wajib mengeluarkan putusan paling lambat 30 hari sejak si kasasi yang dikasih oleh putusan pengadilan negeri itu diterima gitu.
Next, itu tentang bab 12. Bab 12 itu tentang penyidikan. Nah, pada bab ini kita membahas tentang siapa saja yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan jika terjadi pelanggaran atau perkara terhadap perlindungan konsumen, serta tugas-tugas apa aja yang harus dijalankannya. Di pasal ini dikatakan bahwa selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan-lingkungan instansi pemerintah tempat perkara itu ada juga dapat diberi wewenang khusus untuk menghandle perkara tersebut. Terus kayak misal penyidik pejabat pegawai negeri sipil ini juga kayak dapat memeriksa, kemudian dapat kayak memeriksa kebenaran laporannya, memeriksa orang atau badan hukum yang diduga kayak menyebabkan tindak pidana atau kayak kerugian atas konsumennya. Kemudian dia juga bisa melakukan pemeriksaan atau pembukuan atas kayak dokumen-dokumen atau catatan-catatan atau barang bukti atas kasus tersebut. Nah, kurang lebih ada pihak lain selain polisi yang ternyata dapat menghandle perkara tentang perlindungan konsumen itu. Kemudian next-nya bab 13 itu berbicara tentang sanksi. Balik lagi. Nah, bab 13 itu berbicara tentang sanksi. Nah, di bab ini dijabarkan secara detail sekali tentang sanksi-sanksi yang akan diberikan ketika seseorang melakukan pelanggaran perlindungan konsumen. Nah, sanksinya itu dibagi secara dua, ada sanksi administratif, ada sanksi pidana. Nah, mulai dari pasal 60 sampai dengan pasal 63, nah semuanya itu berbicara tentang sanksi ini. Nah, yang penting dari bab ini adalah si Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang tadi disebutkan di pasal sebelumnya itu berhak menjatuhkan si sanksi administratif terhadap pelaku usaha apabila dia melanggar perlindungan konsumen. Terus kalau sanksi administratif dia bisa diberikan kayak maksimal banget 200 juta rupiah atas pelanggaran yang dilakukan. Nah, kemudian tentang tata cara penetapan sanksi administratif itu juga diberikan dan dijelaskan secara detail di pasal ini. Selanjutnya itu di bab 13 ada sanksi. Nah, di bab 13 ini dijelaskan secara detail tentang sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran atas perlindungan konsumen yang sudah dijabarkan di atas. Nah, sanksi itu ada dua yang bisa diberikan, yaitu sanksi administratif sama sanksi pidana. Nah, sanksi administratif ini khusus dijelaskan pada pasal 60, sedangkan sanksi pidana dijelaskan pada pasal 61, 62, 63. Nah, yang perlu di-highlight dari sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar, dia itu dapat dijatuhkan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak 200 juta rupiah. Nah, sanksi tersebut dapat diberikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang tadi sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Kemudian ada juga tentang sanksi pidana. Nah, sanksi pidana yang perlu di-highlight di bab ini adalah ketika seseorang melakukan pelanggaran atas perlindungan konsumen, dia akan dipidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Nah, pelaku usaha juga yang melanggar dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Kenapa nominalnya dan kayak denda penjaranya itu beda-beda? Itu tergantung tindak pelanggaran yang dilakukan oleh si pelaku usaha. Nah, kalau yang 2 miliar rupiah tadi dan 5 tahun itu buat mereka yang melanggar pasal 17 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, huruf E, ayat 2 dan pasal 18 yang tadi sudah dijabarkan. Kemudian pasal 8, pasal 9, 10, pasal 13 ayat 2 dan pasal 15 juga. Itu dapat dikenakan pidana penjara 5 tahun maksimal sama yang 2 miliar rupiah. Nah, kalau yang 500 juta rupiah itu dan paling lama 2 tahun penjara itu bagi mereka pelaku usaha yang melanggar ketentuan pada pasal 11, 12, 13, 14 tadi. Begitu kurang lebih. Terus
bagi mereka yang melakukan pelanggaran dan mengakibatkan misal konsumennya itu luka berat atau sakit berat atau cacat seumur hidup atau kayak bahkan kematian, itu diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Nah, di pasal 63 itu bunyinya terhadap sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud pada pasal 62 terhadap yang tadi barusan saya sebutkan, itu dapat dijatuhkan hukuman tambahan. Jadi bisa kayak perampasan barang tertentu, bisa juga pengumuman keputusan hakim, bisa aja pembayaran ganti rugi, atau perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, atau bahkan kewajiban penarikan barang dari peredaran dan pencabutan izin usaha. Jadi sanksi yang diberikan itu selain nominal dan pidana penjara yang tadi sudah disebutkan, dapat juga ditambahkan hukuman yang lainnya sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan. Kurang lebih seperti itu. Next, studi kasus. Oke, untuk studi kasus di Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, kelompok memilih mengenai kasus Sriwijaya Air. Jadi, di pertengahan tahun 2018, Sriwijaya Air mengeluarkan sebuah program layanan promo yang bernama SJ Travel Pass. Sebuah program layanan yang menjanjikan konsumennya bebas terbang sepuasnya selama 1 tahun hanya dengan perlu membayar 12 juta. Nah, program SJ Travel Pass ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang memang keseharian atau pekerjaannya menuntut untuk selalu keluar kota. Supaya agar bisa lebih hemat, maka dikeluarkanlah program tersebut. Nah, pada awal-awal berlakunya program ini dapat berjalan dengan lancar dan memuaskan banyak penumpangnya. Namun, pada pertengahan masa program, pihak Sriwijaya Air tiba-tiba mengeluarkan aturan baru, yaitu dengan membatasi alokasi kursi yang tersedia dalam setiap penerbangan kepada member SJ Travel Pass. Penambahan aturan baru ini di tengah masa program menimbulkan banyak komplain dari konsumen yang telah menjadi member SJ Travel Pass. Permasalahan yang muncul yaitu kerap beberapa kali member dari SJ Travel Pass kehabisan bangku penerbangan ketika melakukan pemesanan dengan menggunakan keanggotaan mereka. Sebaliknya, ketika mereka membelinya tanpa keanggotaan, bangku untuk rute dan jam penerbangan yang sama tersedia dengan harga yang normal. Hal tersebut membuat member merasa dicurangi karena adanya penambahan aturan di tengah berjalannya program. Next. Nah, ini adalah poster official dari SJ Travel Pass yang bisa teman-teman perhatikan, dan di sampingnya merupakan ketentuan bagaimana konsumen bisa mendaftarkan sebagai SJ Travel Pass. Next. Nah, permasalahan yang muncul ini dalam kasus, banyak media yang mengklaim bahwa perusahaan Sriwijaya sudah merugikan konsumennya dengan melanggar yang pertama pasal 8 ayat 2 yang berbunyi larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat, seperti pada kasus SJ Travel Pass, pihak pelaku usaha yaitu Sriwijaya Air dapat dikatakan memberikan informasi yang belum akurat pada promosi iklan SJ Travel Pass karena menuliskan informasi promo terbang sepuasnya selama 1 tahun penuh setelah membayar 12 juta. Namun, ternyata di tengah masa promosi, informasi tersebut dikatakan belum akurat karena adanya kebijakan, yaitu pembatasan kursi untuk anggota SJ Travel Pass, sehingga memenuhi pasal tersebut. Pelanggaran yang diklaim lagi oleh banyak media, yaitu pasal 9 ayat 1, yang berbunyi, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar, dan atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Dalam hal ini, pelaku usaha yaitu Sriwijaya Air dikatakan mengiklankan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti, karena pada iklan promo SJ Travel Pass dikatakan terbang sepuasnya dalam setahun, namun kenyataannya di tengah masa promo, pihak Sriwijaya Air melakukan pembatasan kuota untuk kursi bagi anggota SJ Travel Pass. Hal ini dapat dikatakan telah memenuhi pasal 9 pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, tapi di samping itu Sriwijaya Air juga sebenarnya telah menjadi korban karena dituduh merugikan konsumen, padahal Sriwijaya Air sebenarnya telah melakukan promosi secara hukum perlindungan konsumen. Adapun strategi komunikasi yang dibuat untuk menjalankan hukum perlindungan konsumen sebagai berikut. Ketika tadi kita lihat di ketentuan mendaftar sebagai member SJ Travel Pass,
bisa dilihat di sini terdapat tulisan bahwa Sriwijaya Air Group memiliki hak untuk mengubah persyaratan yang berlaku di kemudian hari. Maka dari itu, melalui bab 5 pasal 18 ayat 1 bagian G tentang ketentuan pencantuman klausula baku menetapkan bahwa pelaku usaha tidak boleh mencantumkan klausula baku apabila ada prasyarat yang menentukan pelaku usaha menetapkan konsumen untuk tunduk pada aturan baru, tambahan, lanjutan, dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha. Nah, hal ini telah dilakukan oleh Sriwijaya Air dengan mencantumkan poin pesan pada prasyarat yang berbunyi, Air Group memiliki hak untuk mengubah persyaratan yang berlaku di kemudian hari, seperti pada gambar di samping ini. Next, yang kedua, juga pada bab 5 pasal 18 ayat 2 tentang ketentuan pencantuman klausa baku menetapkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausa baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Nah, pada kasus ini Sriwijaya Air sebenarnya telah mencantumkan ketentuan dan prasyarat tersebut dengan jelas dan pada deretan poin syarat yang pasti dengan mudah dapat dibaca oleh konsumen. Kalimat yang digunakan juga jelas dan maknanya fokus, tidak ambigu sehingga konsumen seharusnya tidak dibingungkan oleh perihal tersebut. Sekian presentasi kelompok 8 pada siang hari ini tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terima kasih.